Oke, kita lanjut lagi ya materinya mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama mengenai perkalian bilangan bulat. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, jika ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan jika bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif ya. Nah, apa sih maksudnya perkalian? Nah, ini ada bilangan A dikali bilangan B. Jadi artinya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi maksudnya A kali B itu B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya sebanyak A ya. Tuh, contohnya 4 dikali 3, artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, 3-nya ada 4 kali. Nah, maka kita jumlahkan hasilnya adalah 12. Kalian yang sudah masuk SMP wajib hafal perkalian 1 sampai dengan 10 ya. Insya Allah kalau kita ketemu di pertemuan tatap muka, Ibu akan tes kalian satu persatu ya. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat perkalian. Ini ada 6 sifat. Yang pertama, bersifat tertutup, sama seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Jika A bilangan bulat, B bilangan bulat ya. Jika A bilangan bulat, B bilangan bulat, maka hasil perkalian dari bilangan A dan B yaitu C, maka C ini juga merupakan bilangan bulat. Kemudian sifat yang kedua, berapapun bilangan dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0 ya. A dikalikan 0 atau 0 dikali A, maka hasilnya adalah 0. Contohnya 100 dikali 0, hasilnya 0. Atau 0 dikali 50, hasilnya 0. Kemudian yang ketiga, memiliki unsur identitas. Nah, unsur identitasnya berapa? Unsur identitasnya 1 ya. Kalau penjumlahan tadi unsur identitasnya 0, tapi kalau pada perkalian unsur identitasnya 1 ya. Jadi berapapun bilangan dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 4 dikali 1 hasilnya 4, bilangan itu sendiri ya. 1 dikali 7 hasilnya 7 ya, bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu bersifat komutatif atau pertukaran, sama seperti penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, mau dipertukarkan tempatnya bilangannya, maka hasilnya tetap sama. 3 dikali 2 atau 2 dikali 3, maka hasilnya sama, yaitu 6. Kemudian sifat yang kelima, bersifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini kalian mau kerjakan yang mana? Yang di depan dulu atau yang di belakang dulu? Sama aja hasilnya ya. Hasilnya tetap negatif 72 nih ya. 3 dikali negatif 6 hasilnya negatif 18, selalu dikalikan 4 hasilnya negatif 72. Sedangkan yang di ruas kanan, yang dikerjakan duluan yang di belakang, yang di dalam tanda kurung. Negatif 6 kali 4 negatif 24, lalu dikalikan 3 hasilnya negatif 72. Jadi sama saja ya. Kemudian sifat yang keenam yaitu bersifat distributif atau penyetaraan ya, berlaku pada penjumlahan maupun pengurangan. A dikali B tambah C, maka A dikali B nih dijabarkan ditambah A dikali C. Begitu juga dengan pengurangan. Nih A dikali B dikurang C, maka A-nya dulu dikalikan B nih, lalu dikurang A dikalikan C ya.
Oke, sampai situ perkalian. Lanjut kita ke pembagian. Nah, pembagian ini kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian tadi penjumlahan berulang, maka pembagian itu adalah pengurangan berulang. Contohnya 8 dibagi 2. Nah, 8 ini kita kurangi 2 sampai hasilnya 0. 8 kurang 2 hasilnya 6. Kurangi lagi 2 hasilnya 4, kurangi 2 lagi hasilnya 2, kurangi 2 lagi hasilnya 0. Berapa kali dia dikurang 2? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dibagi 2 itu hasilnya 4 ya. Nah, pembagian juga berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A dibagi B. Nah, pembaginya B ini tidak boleh 0 ya. Kalau dia 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Itu syarat pembagian. Yang kedua, 0 dibagi A, hasilnya 0. Ya, A ini harus bilangan bulat dan dia tidak boleh 0. Contohnya, 0 dibagi 13, hasilnya tetap 0. 0 dibagi negatif 6, hasilnya tetap 0. Yang ketiga, tidak bersifat tertutup. Ini tertutup ya, tidak bersifat tertutup. Kenapa? Beda dengan perkalian ya. Karena pada pembagian, hasil pembagian itu tidak selalu bilangan bulat. A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, tapi hasil bagi A dan B itu tidak selalu bilangan bulat. Nih contohnya, 9 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Lalu kita bagikan, hasilnya adalah 4,5. 4,5 ini bukan bilangan bulat, tapi bilangan desimal ya. Nah, ini ada tugas, kalian kerjakan 2 soal untuk menguji kepahaman kalian ya. Kerjakan di buku tulis dan dikirimkan di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.